Papa, Mama, ada teman Didi yang di kelas yang nakal sekali loh. Oh iya? Siapa temanmu yang nakal sekali itu, Di? Nakalnya seperti apa sih, Di? Namanya Bandi, Pa, Ma. Dia suka sekali mengganggu teman-teman di kelas. Bandi sering mengambil barang-barang dan uang teman-teman. Bukan hanya sekali, tapi sering sampai kami semua merasa kesal padanya. Bandi nakal di kelas pasti ada sebabnya, Di. Iya, mungkin dia kurang diperhatikan di rumahnya. Mungkin juga ya, Ma. Bandi kurang diperhatikan karena papa dan mamanya sibuk bekerja. Oh, pantas Bandi nakal di sekolah karena kurang mendapatkan kasih sayang di rumah. Didi, sebenarnya kamu harus mendoakan Bandi. Dia nakal karena ingin mencari perhatian. Iya, Di. Kalau ada orang yang berbuat tidak baik, kita harus mendoakan supaya dia berubah dan bertobat. Benar juga, Pa, Ma. Baiklah, Didi akan mendoakan Bandi agar dia berubah. Nah, itu baru anak yang baik. Adik-adik, mari kita membaca Kitab Esra 9 ayat 1 sampai 9. Sesudah semuanya itu terlaksana, datanglah para pemuka mendekati aku dan berkata, orang-orang Israel awam, para imam dan orang-orang Lewi tidak memisahkan diri dari penduduk negeri dengan segala kekejiannya, yakni dari orang Kanaan, orang Het, orang Feris, orang Yebus, orang Amon, orang Moab, orang Mesir, dan orang Amori. Karena mereka telah mengambil istri dari antara anak perempuan orang-orang itu untuk diri sendiri dan untuk anak-anak mereka, sehingga bercampurlah benih yang kudus dengan penduduk negeri, bahkan para pemuka dan penguasalah yang lebih dahulu melakukan perbuatan tidak setia itu. Ketika aku mendengar perkataan itu, maka aku mengoyakkan pakaianku dan jubahku, dan aku mencabut rambut kepalaku dan janggutku, dan duduklah aku tertegun. Lalu berkumpullah kepadaku semua orang yang gemetar karena firman Allah Israel, oleh sebab perbuatan tidak setia orang-orang buangan itu. Tetapi aku tetap duduk tertegun sampai korban petang. Pada waktu korban petang bangkitlah aku dan berhenti menyiksa diriku, lalu aku berlutut dengan pakaianku dan jubahku yang koyak-koyak sambil menadahkan tanganku kepada Tuhan Allahku dan kataku, ya Allahku, aku malu dan mendapat celah sehingga tidak berani menengadahkan mukaku kepadamu, ya Allahku, karena dosa kami telah menumpuk mengatasi kepala kami dan kesalahan kami telah membubung aku ke langit. Dari zaman nenek moyang kami sampai hari ini kesalahan kami besar. Dan oleh karena dosa kami, maka kami sekalian dengan raja-raja dan imam-imam kami diserahkan ke dalam tangan raja-raja negeri, ke dalam kuasa pedang, ke dalam penawanan dan penjarahan dan penghinaan di depan umum, seperti yang terjadi sekarang ini. Dan sekarang baru saja kami alami kasih karunia daripada Tuhan Allah kami yang meninggalkan pada kami orang-orang yang terluput, dan memberi kami tempat menetap di tempatnya yang kudus, sehingga Allah kami membuat mata kami bercahaya dan memberi kami sedikit kelegaan di dalam perbudakan kami. Karena sungguh pun kami menjadi budak, tetapi di dalam perbudakan itu kami tidak ditinggalkan Allah kami. Ia membuat kami disayangi oleh raja-raja negeri Persia, sehingga kami mendapat kelegaan untuk membangun rumah Allah kami dan menegakkan kembali reruntuhannya, dan diberi tembok pelindung di Yehuda dan di Yerusalem. Setelah Ezra menetap di Yerusalem, sejumlah pemimpin orang Yahudi menemuinya. Mereka mengabarkan bahwa banyak pemimpin, imam, dan rakyat telah menikah dengan perempuan bangsa lain. Hal itu membuat keturunan Israel bercampur dengan keturunan bangsa lain. Mendengar itu Ezra sangat sedih. Mereka telah pulang dari pembuangan tetapi sudah berbuat dosa seperti itu. Ezra lalu berdoa dan mengakui dosa bangsanya di hadapan Tuhan. Ezra memohon agar Tuhan mengampuni dan terus mengasihi bangsa Israel. Adik-adik, ketika kita tahu ada orang yang berbuat dosa, jangan kita membencinya, jangan memusuhinya, sebaliknya berdoalah baginya, minta Tuhan mengampuninya, berdoalah agar ia bertobat dan kembali melakukan yang baik dan benar. Mari berdoa. Bapa di surga, penuhi hatiku dengan kasih-Mu untuk mendoakan sesama. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin.
Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.